kemudian ada juga sebentar, eee, udah lupa deh itu. Nanti deh kita coba ini ya, nanti kita coba explore ya, atau boleh deh nanti sambil teman-teman explore juga, googling juga, karya-karya besar yang, genrenya Senandika. Baik, kita lanjutkan dulu ke selanjutnya Mbak Trisya, tentang serenade. Ini yang tadi saya bilang, ini adalah kebalikannya gitu. Kalau Senandika lebih kepada mengungkapkan perasaan konflik batin gitu ya, yang bisa macam-macam temanya kayak tadi, tema konflik batin ya, kerinduan, setia tuh sampai begitu berkorbannya tadi ya, seperti kayu yang siap terbakar habis sampai jadi abu. Kemudian apa, kemarahan ya. Nah, kalau serenade ini sebaliknya, karena definisinya adalah ungkapan sastra berupa nyanyian atau puisi dan ungkapan perasaan yang bersifat romantis yang penuh pujian dan cinta gitu. Jadi ini bisa kepada siapapun ya, maksudnya begini, inget lagu Syukur kita waktu SD sering banget kita kalau seminggu sekali setiap hari Senin ya, kita apal kalau sekarang, kayaknya nggak tahu deh, di sekolah-sekolah negeri masih ya, Mbak? Masih Syukur upacara apa, ya, Mbak? Mbak? Lagu Upacara? syukur, Sih, masih ya? terpujilah gitu. Syukur apa nih? Aduh syukur dari yakinku Oh iya, teguh. enggak ada Itu lagunya. ciptaan Kak Mutahar kalau nggak salah, ya, nanti di-search ya. Ini sudah beliau bikin dari tahun 1945 ya ketika negara kita merdeka. Lagu syukur itu serenade, dia masuk kategori serenade. Jadi ini bentuk syairnya atau bentuk lirik yang dibuat oleh Pak K.H. Mutahar itu berbalut, metafora ya, eee, yang ditujukan untuk kecintaan atau penghormatan terhadap bangsa ini gitu. Dari yakinku teguh, terus apa, hati ikhlasku penuh, masya Allah itu ya, yang sampai sekarang masih relevan untuk dipakai kita semua, ingat kepada bangsa kita gitu ya, bahwa negara kita pernah, berjuang sebegitu mati-matiannya hanya untuk tujuan merdeka gitu, terlepas dari belenggu penjajahan gitu ya. Dan harus diwujudkan selalu dengan rasa syukur, gitu. Nah, ini kan kita dulu nggak paham kalau itu ternyata, ada genre atau ada serenade di situ di dalamnya. Oke, serenade. Serenade sendiri itu, eee, akar etimologinya atau apa, istilahnya itu dari bahasa Latin. Bahasa Latin itu adalah akar bahasanya orang-orang Eropa ya, dia, dari bangsa Romawi zaman dulunya tuh bahasa kuno. Eee, Serenus, dari istilah serenus dipengaruhi oleh bahasa Italia. Jadi bangsa Romawinya juga, nggak tiba-tiba ada gitu, tapi dipengaruhi oleh bahasa Itali yang berasal dari kata serenate, sereno, atau sera, gitu ya, langit yang tenang, jernih, dan malam. Jadi, konon katanya, kalau saya baca nih tentang historical serenade ini, zaman dulu orang-orang bangsa Romawi itu senang, apa namanya, keluar gitu di malam hari gitu ya, kemudian, bukan pesta sih, tapi menikmati malam hari itu dengan penuh sukacita gitu, menyanyi bersama gitu. Nah, kira-kira begitu. Sehingga, nuansa perasaannya itu lebih kepada, senang, bahagia gitu ya. Jadi makanya, sera artinya malam, tetapi malam yang jernih dan langit yang tenang. Yang di situ orang-orang yang berkumpul gitu ya, di bawah naungan rembulan, kira-kira begitu, bisa bernyanyi bersama. Kalau sekarang mungkin gambarannya ya anak-anak muda nongkrong gitu ya, kayak gitu. Nah itu tuh ternyata, diangkat dari situasi seperti itu, yang kemudian apa namanya, bermetamorfosa gitu menjadi, eee, apa namanya ya, menjadi istilah yang dipakai untuk sebuah karya gitu ya. Karena kemudian setelah itu bermunculanlah serenade-serenade dalam bentuk tulisan.
Serenade, coba slide selanjutnya, Mbak. Kalau serenade yang di kita nih, ya tadi di awal saya sudah sempat menyampaikan, serenade ini karena ungkapan kebahagiaan, jadi dia lebih banyak ada pada lagu gitu. Banyak dibuat oleh para musisi atau pencipta lagu untuk, eee, mempercantik gitu ya, karya lagunya gitu. Nah seperti ini, eee, Bang Ebit G. Ade ini ya, sayang nih, bisa diputar nggak nih? Ku hela nafas dalam mengatur debar jantungku, hanya sepenggal kata yang kutangkap. Ketika kau bicara panjang, aku hanyut di arus asmara, rasanya aku tenggelam. Nah, ini romantika ya, karena kan tadi perasaan bahagia itu, banyak kecenderungannya kepada perasaan mencintai seseorang gitu. Oke lanjut aja ini nggak usah ada tebak-tebakan ya, lanjut lagi, nanti aja di sesi terakhir diputar musiknya, cuman buat nunjukin aja. Yang berikutnya ini juga karyanya musisi jalanan yang dibuat udah dari tahun 80-an, 85 kalau nggak salah saya masih SD. Tapi pernah dipopulerkan oleh Iwan Fals juga. Aku ingin menyanyikan lagu. Oh gini lagunya. Aku ingin yang tadi ya, menyanyikan lagu buat orang-orang yang tertindas. Keren ya, dibuat oleh musisi jalanan. Ini meskipun, syarat banget dengan itu kan ada kata buat orang-orang yang tertindas gitu, seolah-olah di negara ini tuh ada orang-orang yang tertindas gitu ya. Jadi kayaknya isinya protes, tapi padahal bukan protes. Karena coba kita perhatikan kalimat berikutnya, "Hidup di alam bebas dengan jiwa yang terpapas," nih masih menggambarkan orang yang tertindas, tapi ada kalimat, "Kenapa harus takut pada matahari? Kepalkan tangan dan halau setiap panasnya." Ya, kemudian ada lagi, "Kenapa harus takut pada malam hari? Nyalakan api dalam hati, usir segala kelamnya." Ini keren banget dan apalagi eee, ditambah kemasannya dengan tangga nada gitu, sehingga jadilah sebuah lagu yang enak didengar gitu. Serenade ini adalah untuk mengungkapkan atau memberikan apresiasi, sebuah penghormatan kepada temannya yang lain gitu, yang sedang berjuang, kira-kira begitu ya. Jadi ini sebuah motivasi yang sangat berharga kepada orang yang paling kita sayang. Kita kan kalau sama teman kita sayang ya, sama teman sejawat kita sayang ya, terus kita ngelihat teman sejawat kita nih kayaknya udah, "Aduh aku udah nggak ngerti deh, aku harus ngapain lagi," gitu ya, kira-kira gitu kan kadang-kadang ada aja, persoalan misalnya di tempat kerja gitu ya. Terus temennya yang lain memberikan motivasi gitu, "Ayo ayo semangat semangat," gitu, "masih ada harapan," gitu ya. Kepalkan tangan dan halau setiap panasnya." Keren kan? Jadi ini sebuah apresiasi. Oke lanjut, lanjut ke serenade berikutnya. Nah ini serenade ciptaannya Eyang SDD juga, Sapardi Djoko Damono ya. Eee, ini dikutip dari puisinya beliau yang berjudul Hujan di Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu.